pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda bersama saya, Sifa Islami Khairi dalam acara Simbi TV akan membahas berita dengan materi wilayah rantau di Minangkabau. Berita terkini. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah Dare. Daerah perbatasannya disebut Iko Dare Kapalo Rantau. Berikut wilayahnya. Yang pertama, Luha Tanah Datar, merantau ke arah barat dan tenggara, meliputi wilayah rantau. Rantau dan kurang aso 20-an, seperti Lubuk Jambi, Gunung Koto, Benai, Paingan, Basra, Sitanjung, Kopa, Talo Angin, dan daerah sekitarnya. Rantau pasisia panjang atau rantau Banda Sapuluh, seperti Batang Kapeh, Kuo, dan Suratiah, Ampiang Perak, Kambang, Lakitan, Punggasan, Ayi Haji, dan daerah di sekitarnya. Daerah ujung Dare Kapalo rantaunya adalah Anduriang Kayu Tanam, Gugok Kapalo Hilalang, Si Cincin, Pakandangan, dan daerah di sekitarnya. Yang kedua yaitu rantau Luha Agam menyebar dari daerah utara, barat, dan daerah rantau yang sepanjang Samudra Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao, Lubuk Sikapiang, sementara ujung Dare Kapalo rantaunya Palembayan, Salareh, Aya Lubuk Basuang, Kampung Pinang, dan daerah di sekitarnya. Yang ketiga yaitu rantau Luha 50 Koto memasuki daerah Riau Daratan sekarang. Daerah rantaunya Gunung Sanginyi, Sibiruang, Bangkinang, Jorumbio, Pangkalan Jokoto Alam, Gunung Malintang, Muaro Paeti, Pangkalan Sarai, Jokoto Lawe. Yang keempat yaitu rantau dan sembilan terletak di Malaysia, seperti Jelabu, Jehol, dan Rembau, Segamat, Nanyang, Kelang, Pasir Besar, dan Jelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Muhammad Amin Abdullah dalam acara Simbi TV akan membahas berita dengan materi wilayah pesisir di Minangkabau. Berita terkini. Wilayah pesisir. Wilayah ini membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara hingga Muko-Muko Bengkulu. Wilayah pesisir dibagi dua, yaitu yang pertama pesisir Tiku Pariaman. Pariaman Lawai meliputi Kasang Joduku, Sintuak Jo Lubuk Aluang, Sunua Jo Kuretaji, Tobo Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman, Duo Kali Sabalai, Anau Lingkuang, dan daerah di sekitarnya. Dan Padang Salapan suku meliputi Lubuk Kilangan dan 20, Bawah Limo, Bawah 9, Sungai Sapiah, Lubuk Minturun, Koto Tengah, Lubuk Buayo. Dan juga ranah pesisir meliputi Selawik Jo Lunang, Indropuro Jo Ayi Haji, Pangasan Jo Sunagai, Kunu, Labuan Balai Salasa, Surantiah Jo Sungai Sirah, Langkitan Jo Koto Baru, Tarusan Jo Koto Sabaleh, Koto Barape, dan daerah di sekitarnya. Yang kedua, pesisir Pasaman meliputi Sasak Jo Kinali, Pari Batu Jo Koto Baru, Padang Tujuh Jo Awa Kumiang, Lubuk Padiang Jo Aye Gadang, Sontang Muaro Jo Kiawai, Sungai Awa Jo Ujung Gadiang, Bariak Jo Aye Bangi, Binaga Jo Kajai, Talua Jo Sinurut, Cubadak Jo Simpang Tonang, Rajo Jo Padang Nunang, Panti Lubuk Sikapiang, Bonjojo Kumpalan, Malapeh Alahan, Mati Tadang Panjang Jo Aye Manggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Bintang Permata Bunda dalam acara Simbi TV akan membahas berita dengan materi kebudayaan Minangkabau. Berita terkini. Kebudayaan Minangkabau, Puncaningrat 1980 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan,
tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. 7 universal kebudayaan yang saling berkaitan yaitu 1. Bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Minangkabau atau bahasa Minang. Bahasa Minangkabau memiliki banyak dialek, bahkan antar kampung dalam satu nagari saja berbeda dialeknya. Guru besar logistik dari Universitas Andalas, Profesor Nadra, mengemukakan di Sumatera Barat terdapat 8 dialek bahasa Minangkabau, yaitu 1. Dialek Raomapat, 2. Dialek Muarololo, 3. Dialek Lubu Alai, 4. Dialek Payakumbuh, 5. Dialek Agam, 6. Dialek Pancang Soal, 7. Dialek Kota Baru, 8. Dialek Lintau. 2. Sistem. Pengetahuan orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Filosofi alam tak kembang jadi guru mengharuskan orang Minang belajar dan memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di alam, kemudian menjadikannya pengetahuan untuk diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, orang Minang juga merantau untuk mencari sumber kehidupan dan sumber ilmu pengetahuan. 3. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak menganut matrilineal secara utuh, karena basuku kamanandeh dan banasab ka ayah. Hal ini tertuang dalam adat Minangkabau, seperti peranan bako dalam kekeluargaan. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan secara ulnateral. Minangkabau merupakan salah satu dari 39 suku di dunia yang memiliki kekerabatan matrilineal. 4. Sistem peralatan dan teknologi. Tiap nagari di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri dalam teknologi serta membuat peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Nagari-nagari menghasilkan peralatan teknologi seperti pandai basi di Sungai Pua, tenun pandai sike, dan seterusnya. Selain itu, rumah gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau di bidang infrastruktur dan tahan terhadap gempa. 5. Sistem mata pencaharian wilayah Minangkabau yang dikelilingi api, terdiri dari perbukitan dan lembah yang subur, maka pencaharian utama masyarakat Minangkabau adalah bertani, menggarap sawah, dan ladang. Selain itu, ada juga yang berniaga atau berdagang, nelayan bagi masyarakat pesisir, dan lainnya. 6. Sistem religi. Ada istilah yang berkembang orang Minang itu Islam Badariyah, atau orang Minang itu penganut Islam yang teguh. Artinya, setiap yang mengaku orang Minangkabau harus beragama Islam. Sebab, ada gium adat, besandi syara besandi kitabullah. Seumpama nafas bagi kehidupan orang Minangkabau. 7. Kesenian. Kesenian bagian adat istiadat dari orang Minangkabau. Adatnya orang Mudo di Galanggang. Setiap nagari memiliki galanggang sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, terutama orang muda di sana. Dipertunjukkan kesenian anak nagari seperti randai, pencak silat, tarian-tarian, dan sebagainya. Dan ada juga pertunjukan kesenian yang bersifat religi, seperti indang, rabana, salawatulang, dan lainnya. Dari unsur-unsur universal kebudayaan tersebut dapat dilihat, kebudayaan Minangkabau terdiri atas unsur nilai, perangkat perilaku, dan hasil karya cipta. Nilainya sangat bergantung pada dua filosofi, yaitu adat dan agama. Seperti dalam ungkapan adat, besandi syara besandi kitabullah, serta filosofi alam, tak kembang jadi guru, serta sumber pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan Minangkabau dapat dilihat dari unsur berikut. 1. Alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. 2. Aktivitas sosial berupa kumpulan perilaku. 3. Karya fisik dari budaya berupa benda-benda teknologi hasil buatan masyarakat yang menunjang aktivitas sosial sehari-hari yang khas bercirikan Minangkabau. Alam berpikir disebut budayaan tak benda, yaitu unsur budaya yang tidak tampak oleh mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya oleh panca indera, seperti nilai, norma, aturan, dan identitas. Sedangkan kumparan perilaku disebut kebudayaan benda, yaitu unsur-unsur budaya yang konkret. Misalnya, rumah gadang, kuliner atau masakan, dan sebagainya.